Pernah gak sih kalian tuh ngerasa udah capek-capek kuliah 4 tahun, ngerjain skripsi sampai tipes, pas lulus, nyari kerja tuh sekarang susahnya minta ampun. Dan ternyata ini tuh bukan cuma perasaan kalian doang. Gen Z sekarang bisa dibilang lagi ngadepin krisis lulusan paling parah dalam sejarah. Ada yang udah apply ke 600 perusahaan, tapi nggak ada satu pun yang manggil interview. Bayangin, 600, ini gila sih. Hari ini kita bakal bedah kenapa hal ini terjadi, faktanya seseram apa, dan yang paling penting gimana caranya biar kita nggak mati gaya di tengah krisis ini. Dulu tuh jalurnya jelas guys, sekolah, kuliah, gelar, langsung dapat kerja. Tapi sekarang jalur itu tuh kayaknya udah patah. Masalah utamanya adalah entry level jobs itu lagi hilang. Biasanya lulusan baru bakal masuk ke posisi junior buat belajar. Tapi sekarang perusahaan lebih milih pakai AI atau nahan orang lama biar nggak resign. Ada fenomena namanya the broken ladder. Tangga buat naik karir tuh lagi rusak di bagian bawahnya. Jadi lu yang baru lulus mau naik tangga, anak tangganya nggak ada. Kenapa? Karena tugas-tugas anak magang atau staff junior kayak bikin laporan, riset simple, atau balas email sekarang udah bisa dikerjain sama ChatGPT atau AI lainnya dalam hitungan detik. Perusahaan jadi mikir, ngapain gue bayar orang baru kalau AI bisa ngerjain ini secara gratis? Oke, sekarang kita coba masuk ke fakta-fakta pahitnya, biar lu tahu kalau lu nggak sendirian yang lagi susah. Fakta pertama, angka pengangguran lulusan baru itu lebih tinggi. Di Amerika, angka pengangguran buat yang baru lulus kuliah itu sekitar 5,3%, padahal pengangguran umum cuma 4,2%. Ini tuh aneh banget, karena biasanya orang bergelar lebih gampang dapat kerja. Ini bukti kalau gelar kalian itu bukan lagi jadi tiket emas. Kita geser ke fakta kedua, yaitu ghost jobs atau lowongan hantu. Pernah nggak sih kalian lihat lowongan kerja di LinkedIn, kalian apply tapi nggak pernah ada kabar? Ternyata, usut punya usut, 60% perusahaan itu posting lowongan palsu. Tujuannya apa? Ya cuma buat ngumpulin data atau biar kelihatan perusahaan itu lagi berkembang. Padahal mereka ya nggak niat nge-hire siapa-siapa. Ini parah banget kan? Fakta yang ketiga, krisis global. Bukan cuma di Indonesia atau Amerika Serikat. Di Cina, pengangguran anak muda itu sampai 17%. Di Australia, lowongan buat lulusan baru itu tuh turun tiap tahun, tapi universitas terus-terusan nyetak ribuan sarjana tiap semester. Jadi ya sebenarnya persaingannya itu udah nggak masuk akal lagi. Terus kita harus gimana? Masa kita pasrah doang jadi beban keluarga? Nggak dong. Tenang, ini tuh ada beberapa solusi yang bisa kalian lakuin sekarang menurut gue. Yang pertama, if you can beat them, join them. Jangan musuhin AI, tapi kuasain AI. Sekarang banyak perusahaan yang nggak nyari ahli coding, tapi mereka nyari orang yang jago nge-prompt AI buat nyelesain kerjaan. Jadi kan AI itu tuh asisten kalian, bukan saingan kalian. Yang kedua, entrepreneurship atau side hustle. Sekarang bisa kita lihat makin banyak banget anak muda yang males nunggu dipanggil kerja dan milih bangun bisnis sendiri atau jadi freelancer. Dengan tools yang ada sekarang, kalian bisa mulai jasa apapun dari kamar. Intinya ya jangan taruh semua harapan kalian di satu surat lamaran kerja aja. Yang ketiga, networking itu kunci. Dan menurut gue ini penting banget karena gue juga ngerasain. Karena seperti yang bisa kita lihat sekarang, algoritma AI buat milih CV itu makin ketat. Cara paling ampuh buat dapat kerja sekarang adalah lewat orang dalam alias koneksi. Bukan curang ya, tapi ngebangun relasi biar CV kalian itu bener-bener dibaca sama manusia, bukan dibuang sama bot. Jadi sekarang ya intinya dunia emang lagi nggak baik-baik aja, tapi bukan berarti kalian tuh juga nggak punya masa depan. Gen Z itu tuh generasi paling adaptif. Kita lahir bareng teknologi, jadi kita pasti bisa lewatin ini. Ingat, ini pesan gue buat Gen Z di luar sana. Kalian itu punya aset yang paling berharga, yaitu waktu. Gunain waktu kalian buat belajar hal baru yang nggak bisa digantiin sama robot, kayak kreativitas dan empati manusia. So, itu aja mungkin untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian lagi ngerasain susah cari kerja juga? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kita ngobrol di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ngerasa konten ini ngebantu. Gue cabut dulu. Stay strong and stay kreatif. Bye-bye.